Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada jemaah Masjid Al-Ittihad Rumbayang, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, seperti informasi yang disampaikan sebelumnya di grup WhatsApp ataupun di media sosial yang lainnya, bahwa pada malam ini kita melakukan tabligh akbar dari Ustadz Asprey Rahmat, yang insya Allah ini merupakan tabligh akbar yang bisa dikatakan persiapan kita bersama-sama untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya tabligh akbar ini bisa menguatkan kembali persiapan kita pada bulan Ramadan yang insya Allah pada beberapa hari ke depan akan kita sama-sama jalani. Konsep kajian kita masih sama seperti yang sebelumnya, bahwa nanti Ustadz akan menyampaikan kajian sampai azan Isya. Nanti kita jeda sejenak untuk melaksanakan sholat Isya. Setelah itu nanti mungkin kajian akan kita lanjutkan. Apakah itu nanti Ustadz akan menyampaikan materi kembali, ataupun jika ada pertanyaan dari jemaah, silakan langsung kepada Ustadz. Mekanisme pertanyaan nanti mungkin dua pertanyaan dari ikhwan atau bapak-bapak. Dan jika ada ibu-ibu, nanti ibu-ibu silakan mengajukan pertanyaan setelah dua pertanyaan dari bapak-bapak atau dari ikhwan ya. Dan yang kedua, untuk ketertiban kita bersama, mungkin adik-adik, anak-anak kita yang tersayang, mungkin bisa lebih tertib ya, selama Ustadz menyampaikan kajian di depan. Dan untuk ibu-ibu mungkin ada bawa anak kecil, bisa dikondisikan agar anak-anak kita bisa lebih tertib. Yang terakhir, untuk keselamatan kita bersama, bapak-bapak, ibu-ibu, mengulang kembali, mungkin Bapak sudah terbiasa. Untuk kamar mandi kita ada di sisi utara dan selatan masjid, atau di sebelah kiri dan kanan. Jadi mohon hati-hati jika nanti mengambil wudhu ataupun ada hal-hal lain-lain yang berhubungan dengan toilet. Jadi mungkin jalannya mungkin agak licin atau bagaimana. Demikian apa yang kami sampaikan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, para jemaah Masjid Ittihad yang semoga selalu dirahmati dan dimuliakan Allah. Kesempatan yang berbahagia, kesempatan yang berkah, perkumpulan yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi keikhlasan. Semoga kita semua selalu dimudahkan untuk mengerjakan tuntutan-tuntutan iman. Terima kasih, jazakumullah khairan untuk pengurus masjid yang mempersiapkan acara ini. Kemudian juga untuk Bapak Ibu semua yang hadir, jazakumullahu khairan. Pelajaran pertama kita setelah bersyukur kepada Allah tentunya atas segala nikmat, rahmat, kasih sayang Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dimudahkan untuk terus bertakwa kepada Allah. Semoga kita diberi keistiqomahan, diwafatkan di atas iman dan takwa. Kemudian juga setelah salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pelajaran pertama dari pertemuan kita ini adalah berkumpul bersama-sama membahas perkara-perkara agama, menelaah, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan musim-musim kebaikan,
merupakan perkara yang sangat penting. Ini tidak diragukan. Yang setiap muslim mesti memberikan perhatian besar kepada perkara ini, yaitu berkumpul bersama-sama membahas perkara-perkara agama, terutama membahas pembahasan agama yang berkenaan dengan momen-momen, munasabat-munasabat, musim-musim kebaikan. Sebuah hadis dari Nabi SAW tentang perkara ini di dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi SAW pernah keluar dari rumahnya lalu menjumpai para sahabatnya sedang duduk-duduk di masjid. Pada suatu hari mereka sedang membahas, memperbincangkan sesuatu. Nabi SAW bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang mengumpulkan kalian ini? Untuk apa kalian duduk-duduk berkumpul seperti ini? Qulna, kata perawi hadis, kami duduk, jalasna natadzakarul Islam wa ma mannallahu alaina bihi. Kami duduk berkumpul memperbincangkan tentang nikmat Islam, membahas tentang apa yang diberi oleh Allah kepada kami berupa nikmat, anugerah. Itu jawaban mereka. Lalu Nabi SAW bertanya, Allahu ma ajlasakum illa dhalik? Atau Allahi ma ajlasakum illa dhalik? Nabi meminta dengan sumpah, membawa nama Allah untuk meminta kepastian kepada mereka tentang jawaban tadi. Apa benar kalian tidak berkumpul kecuali untuk itu? Untuk membahas perkara nikmat Islam, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah berupa petunjuk dan hidayahnya? Qulna, kata mereka, wallahi ma ajlasana illa dhalik. Demi Allah, tidaklah mendudukkan atau mengumpulkan kami melainkan itu. Itu yang mereka jawab tadi. Perhatikan, ini kabar gembira untuk kita semua. Perhatikan apa kata Nabi SAW. Ama wallahi inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Ketahuilah demi Allah, tadi saya tidak menuntut kalian bersumpah, meminta kalian bersumpah karena curiga bahwa kalian tidak bertujuan demikian. Kan tadi Nabi meminta mereka bersumpah, Allahi ma ajlasakum illa dhalik. Kata Nabi, saya tidak meminta kalian bersumpah untuk menekankan tujuan kalian tadi karena saya curiga kepada ucapan kalian, tidak percaya. Walakin atani Jibril alaihi salam anifan. Kan tetapi tadi malaikat Jibril datang kepadaku alaihi salam. Fa akhbarani, ia mengabarkan kepadaku, annallaha yubahi bikum malaikata. Malaikat Jibril datang mengabarkan bahwa Allah membangga-banggakan kalian kepada para malaikatnya. Itulah yang membuat Nabi meminta kepastian. Apa benar itu tujuan mereka duduk di masjid? Ternyata benar.
Lalu Nabi mengabarkan bahwa tadi malaikat Jibril menyampaikan berita bahwa Allah membanggakan mereka-mereka tadi kepada penghuni langit. Semoga kita saat ini dibanggakan oleh Allah kepada penghuni langit. Dan ini ditegaskan juga dalam hadis sahih yang lain. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ada 4 malah keutamaannya. Turun ketenangan, diliputi oleh rahmat dan kasih sayang, dinaungi oleh para malaikat, dan dibangga-banggakan oleh Allah. Disebut-sebut oleh Allah. Disebut-sebut oleh Allah kepada penghuni langit. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini hadis tentang bagaimana Allah membanggakan orang-orang tadi sebagai kabar gembira bagi siapapun juga yang berada di rumah Allah berkumpul. Tidak ada yang mengumpulkan mereka kecuali untuk membahas tentang agama Allah melalui wahyu Allah Al-Quran, melalui wahyu Allah As-Sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mengapresiasi perbuatan tersebut dengan membangga-banggakan mereka kepada makhluk yang tidak pernah bersalah, makhluk yang selalu dipuji-puji oleh Allah, para malaikat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kiraman katibin safaratun bararah. Ya. Pujian-pujian Allah yang luar biasa kepada para malaikatnya, kepada mereka lah Allah membanggakan orang-orang yang tadi berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita yang kedua, ini yang kita ingin sampaikan. Tadi saya dikabarkan bahwa tema yang disebarkan terlebih dahulu adalah apa? Apakah ini Ramadan terakhir? Ya. Mudah-mudahan tidak. Ya. Kemudian saya ralat kembali karena memang itu muncul. Karena diminta terus saya tidak sempat mencari judul yang tepat. Karena judul itu terkadang saya inginkan menyesuaikan tempat juga. Jadi tidak, kalau memang itu yang diminta, ya saya sebenarnya tidak menolak judul itu, tapi saya sudah buat judul sebelumnya yang belum terkirimkan. Ya, berbenah diri untuk menghadapi bulan yang suci. Sebenarnya intinya juga sama, ya, materinya juga sama, karena kalau kita merasa bahwa ini bulan, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan berjumpa. Jangankan Ramadan yang di tahun yang akan datang, Ramadan yang sekarang pun belum ada jaminan. Ya, belum ada jaminan, tidak ada jaminan. Makanya itu yang termasuk materi kita nantinya, yaitu di antara berbenah dirinya adalah ada harapan yang besar untuk berjumpa. Ya, kita sudah masuk ke judul sebenarnya, berbenah diri untuk menghadap bulan suci ini ada harapan. Kita mungkin sampai sekarang belum ada satu potong doa pun kita panjatkan kecuali mengikuti kajian-kajian. Allahumma ballighna Ramadan. Sementara generasi dahulu 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulannya. 6 bulan. Ya, kalau ini 5 nih. Ya. Kalau tadi 7. 6 bulan sebelum Ramadan, sebagaimana dijelaskan oleh Yahya bin Ya'la dari seorang generasi tabi'in, bahwa generasi dari para ulama menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh generasi salaf, bahwa mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan untuk diperjumpakan. Kerinduan yang luar biasa. Ya. Jadi
Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita tadi diminta untuk menggabungkan dan insya Allah akan bergabung sendiri. Ya. Berbenah diri untuk menyambut bulan Ramadan ini, yang pertama adalah dengan mengenal Ramadan. Karena kalau tidak kenal, tidak akan berbenah kita. Kalau tidak tahu kita keutamaan Ramadan, biasa-biasa saja, tidak ada berbenah. Ya, datang nelpon kawan-kawan biasa aja. Nanti malam saya ingin bertamu ke rumah. Ya sudah, tidak apa-apa, saya ada waktu insya Allah. Tapi tidak ada persiapan apa-apa, ini kawan biasa. Kawan biasa. Coba kalau Ustadz. Kalau Ustadz nelpon, bisa jumpa? Bisa ke rumah malam ini? Oh bisa Ustadz, kapan? Ya, kapan? Bagusnya makan malam Ustadz. Ya. Bagusnya makan malam. Oh kalau tanya istrinya, ternyata tidak ada persiapan. Kalau bagusnya di rumah makan saja Ustadz, kita jumpa. Jadi rasa menyambutnya luar biasa karena yang datang itu istimewa. Yang datang itu istimewa. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sekarang kita sudah berada di malam yang ke-25 Sya'ban. Hanya beberapa hari, tidak sampai jari-jari yang ada di dua tangan saya ini. Bahkan mungkin satu tangan. Ya, tersisa hanya beberapa hari sedikit saja. Tidak sampai satu pekan. Andai misalnya hari Sabtu, berarti 6 hari lagi atau 5 hari. Tidak lama. Bulan Ramadan tersebut yang sudah mendekatkan dirinya kepada kita kaum muslimin, dan kaum muslimin merasakan perasaan yang luar biasa ketika dekatnya Ramadan. Kenapa? Karena mereka menanti-nanti kedatangannya, menunggu-nunggu ketibaannya, dan bahkan mereka, orang-orang beriman, menyampaikan kabar gembira tentang dekatnya, bergembira dengan kegembiraan yang luar biasa karena mereka mengenal kemuliaan, keagungan, keberkahan bulan Ramadan. Penuh dengan kebaikan, memiliki keistimewaan dan kekhususan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Ramadan memiliki keistimewaan, tidak ada di bulan yang lain. Dan bukan satu dua keistimewaannya. Banyak kekhususannya. Nah, barang siapa yang mendapatkan rahmat atau nikmat dari Allah sehingga sampai ke bulan Ramadan, dipanjangkan usianya oleh Allah sehingga dia berjumpa, maka dia harus yakin, harus meyakini bahwa itu nikmat Allah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar. Sehingga ia bisa bersama-sama kaum muslimin yang lainnya untuk memetik buah-buah yang telah disediakan oleh Allah di bulan yang penuh berkah ini, di musim ketaatan dan keimanan, di musim taqarrub kepada Allah yang Maha Penyayang. Itu gambaran bulan Ramadan. Sampai
Di dalam hadis yang sahih, di dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya berita gembira tentang Ramadan. Ya. Nabi SAW saja duduk di hadapan para sahabatnya, kemudian ia mengabarkan, ya, memberikan berita gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Kira-kira apa yang kita ambil dari hadis tersebut? Hadisnya berbunyi, Qad ja'akum Ramadan. Qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Maksudnya hampir tiba. Nah, untuk sampai di sini saja hadisnya, apa yang kita ambil? Ketika Nabi menyampaikan telah datang kepada kalian bulan Ramadan, Nabi wajahnya berseri-seri. Kemudian kata-katanya pun ada nada kegembiraan yang luar biasa, dan itu tertangkap oleh para sahabat. Apa yang kita ambil? Apa yang kita petik dari tindak Nabi atau tindakan Nabi ini? Perbuatan Nabi. Kumpul para sahabat, katanya, telah datang Ramadan nih. Telah datang bulan Ramadan. Wajahnya bergembira. Apa yang kita petik? Yang pertama, bahwa Nabi benar-benar merindukannya. Nabi SAW sangat merindukannya. Sehingga ketika dia hampir tiba, dia bergembira. Dan gembiranya Nabi itu tidak cukup dengan hanya merasakannya sendiri. Karena ada orang yang gembira, dia merasa sendiri bergembira, merasakan sendiri gembira. Tidak mau ikut serta yang lain. Ya, tidak mau yang lain ikut serta. Tetapi Nabi SAW tidak cukup dengan merasakan sendiri. Dia kumpulkan para sahabatnya, lalu dia mengabarkan, menyampaikan kabar gembira tersebut kepada mereka. Agar mereka apa? Agar mereka ikut juga bergembira. Agar mereka juga merasa bahwa mereka menunggu-nunggu, bahwa mereka menanti-nanti, merindukannya. Bukan hanya Nabi ternyata yang merindukan. Para sahabatnya ia inginkan pula rindu dengan kedatangan Ramadan. Menunggu-nunggu. Ya. Nah, inilah pelajaran yang diambil dari perbuatan Nabi ini. Yang disampaikan oleh para sahabat, bahwa ketika mendekat Ramadan atau sudah dekat Ramadan, Nabi SAW sampaikan kepada para sahabatnya, Qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian Ramadan. Ya, luar biasa Nabi SAW. Para sahabat juga merasa nada suara Nabi itu nada gembira. Ya, benar-benar dia merasa gembira. Dan dia menyampaikan kegembiraan itu kepada para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW sebutkan sebab kegembiraannya dengan dekatnya Ramadan. Kata beliau, Syahrun Mubarak. Syahrun Mubarak. Syahrun Mubarak apa artinya? Bulan yang diberkahi. Itulah keistimewaan. Itu sifat Ramadan. Itulah kekhususan bulan Ramadan. Maksudnya Mubarak ini apa? Diberkahi. Apa makna berkah? Apa keberkahan itu? Al-barakah dalam bahasa Arabnya. Berkah dalam bahasa kitanya. Apa tafsirnya? Kebaikan belum cukup. Hah? Kebaikan yang bertambah-tambah, kebaikan yang melimpah ruah, kebaikan yang banyak yang tidak ada batasnya.
Itu berkah. Al khairul katsir, itulah berkah. Ya. Arti berkah itu al khairul katsir, kebaikan yang banyak. Itulah bulan Ramadan. Dari kata mubarak saja para sahabat sudah mampu menangkap apa yang dimaksud oleh Nabi. Kita juga harus bisa menangkap tanpa perlu meminta rinciannya, tetapi Nabi juga memberi rincian-rincian yang luar biasa dari kebaikan yang banyak tadi. Kalau hanya sampai di situ saja, orang beriman sudah yakin bahwa Ramadan ini tidak ada tandingannya. Karena Nabi mengatakan mubarak. Dalam Al-Quran ada kata-kata yang sama dengan ini atau senada dengan ini. Diungkapkan kepadanya atau disifati dengan mubarak. Apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya, selalu terngiang-ngiang penjelasan Ustaz kita Ustaz Murtada Habibi di Jeddah Hidayah, ya, tentang Al-Quran. Dibacakannya kitab ayat ini. Ya, mubarak, lalu dijelaskan keberkahan itu apa. Jadi Ramadan syahrul mubarak, Al-Quran mubarak. Makanya Al-Quran dengan Ramadan tidak mungkin dipisah. Makanya Ramadan dipilih oleh Allah waktu menurunkan Al-Quran. Karena kedua-duanya mubarak. Al-Quran mubarak, Ramadan pun mubarak. Al-Quran dikatakan oleh yang mengucapkannya, yang menurunkannya yaitu Allah mubarak. Ramadan Nabi yang mengatakan syahrul mubarak. Kedua-duanya memiliki kebaikan yang banyak sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai waktu menurunkan Alkitab Al-Quran. Karena sama-sama mubarak. Kebaikan yang banyak. Kemudian Nabi SAW mulai merinci, menyebutkan sebagian keberkahan di bulan Ramadan. Yang pertama, iftaradallahu alaikum siyamah. Iftarada alaikum siyamah. Ini yang membuat Nabi gembira dengan dekatnya Ramadan. Karena Ramadan berkah, banyak kebaikannya. Apa bentuk keberkahan, bahagian dari keberkahan Ramadan yang banyak? Itu tadi. Jadi keberkahan Ramadan itu Allah fardukan puasa. Jangan dikira puasa itu beban. Puasa itu keberkahan. Puasa itu rahmat dan kasih sayang Allah. Sementara kaum muslimin ketika menyambut Ramadan dia pusing. Bingung dia. Nanti kan saya bisa kerja atau tidak ya? Akan memberatkan atau tidak? Dia tanyanya bukan puasanya, kerjanya. Akankah saya bisa puasa atau tidak? Karena kalau saya puasa, kerjanya enggak maksimal nantinya. Mending enggak puasa. Jadi yang diutamakan kerjanya daripada puasa. Dia mengira puasa itu beban. Dia mengira puasa itu adalah sesuatu yang berat yang diletakkan di bahunya atau di punggungnya untuk diangkat. Ya. Hingga dia merasa berat. Padahal Ramadan itu adalah satu dari sekian banyak keberkahan yang diletakkan oleh Allah di bulan Ramadan. Puasa. Puasa itu adalah satu dari keberkahan bulan Ramadan yang diletakkan oleh Allah di dalamnya. Iftarada. Subhanallah, ini catatan penting. Iftarada artinya difardukan. Difardukan. Jadi difardukannya puasa di bulan Ramadan ternyata itu adalah sebab keberkahan. Andai dia tidak difardukan, maka dia tidak terlalu memberi jaminan keberkahan. Andai tidak difardukan, dia tidak memberikan jaminan, tidak terlalu memberi jaminan keberkahan. Kenapa? Yang fardu saja banyak masih yang tidak puasa. Ya. Apalagi kalau tidak difardukan. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menyuguhkan keberkahan dengan difardukan puasa
Tetapi kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin merasa itu adalah beban yang berat, ya, yang tidak bisa dikerjakan. Ya, berhaus-haus, berlapar-lapar, apalagi dalam suasana musim yang panas. Kalau di Arab Saudi sana, kalau musim panas di bulan Ramadan, luar biasa, sudahlah panas, siangnya panjang. Ya. Tetapi bagi orang beriman itu keberkahan. Ya. Ini akan kita lihat dari keutamaan puasa. Kalau kita tidak mengenal keutamaan puasa, maka kita tidak menganggap puasa itu sebagai keberkahan. Makanya lihat ayat Al-Baqarah 183 itu. Sudah azan. Cepat sekali rasanya. Belum ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kalau seorang muslim mentadabbur ayat tadi, dia akan tahu bahwa ternyata difardukan puasa itu untuk saya, bukan untuk Allah. Dan fardunya puasa bukan atas saya saja. Orang-orang sebelum saya juga fardu puasanya. Kalau kita saja yang wajib berpuasa, mungkin kita keberatan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya. Kalau mereka di umat-umat terdahulu berhasil berpuasa, lalu kita merasa itu adalah beban yang tidak mungkin kita kerjakan, berarti kita bukan orang yang mengambil pelajaran dari keberhasilan orang. Mereka juga manusia. Mereka juga makan minum. Ya. Hari-harinya juga sama. 12 jam juga atau siangnya juga sama, ada. Malamnya juga ada. Ya. Bahkan sebagian orang-orang dahulu lebih berat puasanya daripada kita. Nabi SAW di awal kewajiban puasa, para sahabat, karena puasa ini kan ada tahapan-tahapannya diwajibkan. Awal-awalnya berat, bahkan orang yang nanti ketika tiba waktu berbuka dia tertidur, dia tidak boleh berbuka. Sampai dia melanjutkan puasa esok harinya. Awalnya puasa seperti itu. Ya. Misalnya, karena saking lelahnya, jam 6 sore tertidur dia. Jam 6.30, waktu maghrib tiba, dia dalam keadaan tidur. Bangun jam 8 misalnya. Sudah lewat maghrib. Dia bangun itu, dia tidak boleh berbuka. Dia harus melanjutkan puasa esok harinya sampai waktu berbuka dan besok harinya tiba. Bayangkan bagaimana beratnya dahulu awal-awal puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Bahkan Nabi SAW tetap melakukan puasa wisal. Ya, sebagai kekhususannya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, catatan yang tadi kita ambil dari keberkahan Ramadan adalah wajibnya puasa. Wajibnya puasa itu tanda keberkahan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala memfardukan agar kita berhasil memperoleh predikat ketakwaan. Yang mana itu tingkat untuk mendapatkan jaminan surga. Allah Subhanahu wa taala banyak dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa surga itu untuk orang yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin, wa'iddat lil muttaqin, innal lil muttaqina mafaza. Ya. Dan seterusnya. Kemudian kata Nabi SAW, nah ini diantara keberkahan Ramadan. Setelah puasa yang difardukan tadi, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya dalam redaksi menyampaikan kabar gembira tadi, agar mereka berbenah diri. Terkadang untuk berbenah itu kita kan harus tahu apa yang ada pada sesuatu yang kita tunggu. Baru kita berbenah, seperti yang saya contohkan tadi. Orang tamu yang datang. Kalau tamu biasa saja kita tidak akan bersiap apa-apa. Kadang kita tidak masukkan ke rumah. Ya. Di luar, di teras kita tunggu dia. Kalau tamunya istimewa, ya sudah siap segala-galanya. Itu pula lah yang akan kita tunggu sekarang ini. Kalau kita mengenal Ramadan,
dengan yang tadi, maka kita akan berbenah diri menyambutnya. Yang kedua dari keutamaan Ramadan adalah tuftahu fihi abwabul jannah. Dibukakan pada bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Ya, dibukakan pintu-pintu surga. Dan insya Allah dari keutamaan kedua ini nanti kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah selesai salat Isya. Wallahu taala waliyut taufik. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lanjutan dari hadis tentang kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika dekat kedatangan Ramadan. Kabar gembira yang disampaikan kepada para sahabatnya bahwa bulan Ramadan akan tiba, bulan yang penuh kebaikan atau berkah. Lalu disebutkannya beberapa bentuk kebaikan di bulan Ramadan. Yang pertama tadi puasa, maka berbenahlah untuk menghadapi ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena dalam hadis yang sahih, man shama Ramadana imanan wahtisaba. Imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharapkan balasan hanya dari Allah. Itu bentuk berbenah, persiapan untuk meningkatkan keimanan, melatih keikhlasan. Ya. Kemudian yang kedua dari keberkahan Ramadan adalah dibukakan pintu-pintu surga. Ini tadi yang kita bacakan sebelum azan Isya, tuftahu fihi abwabul jannah. Di dalam Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Ini luar biasa dan ini kekhususan Ramadan. Ini keistimewaannya. Ini yang membuat Nabi bergembira. Ini yang seharusnya kita yang menyambutnya bergembira. Ini yang membuat kita merindukannya karena Allah buka pintu-pintu surga di bulan Ramadan. Kalau itu keistimewaan Ramadan, berarti di bulan yang lain tidak dibuka. Dibuka pintu surga, para ulama menegaskan bahwa maknanya secara zahir, bahwa benar pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara fisiknya, pintunya dibuka. Bahkan dalam riwayat lain, falam yughlaq minha bab. Tidak ada satu pintu surga pun yang tertutup. Jadi Ramadan itu nuansanya, aromanya surgawi. Ya. Orang merasa keterikatannya, kedekatan dengan surga luar biasa. Karena pintunya sudah dibuka. Dan ini yang harus kita berbenah. Untuk bisa merasakan dekatnya kita ke surga di bulan Ramadan. Dengan ketaatan dan amal saleh. Kemudian karena memang waktu tidak banyak untuk mengupas secara tuntas tentang makna dibukanya surga dan seterusnya. Tapi kita sudah tahu sekarang bahwa bentuk keberkahan Ramadan yang tidak ada batasnya itu pintu surga dibuka. Kemudian yang ketiga, watughlaq. Ini Nabi sampaikan ketika menyampaikan kabar gembira tadi. Ya, kepada para sahabatnya. Ini yang membuat beliau gembira. Ini yang inginnya Nabi kita bergembira. Makanya disebutkannya syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaq fihi abwabul jahim. Ini juga keistimewaan Ramadan, keberkahan Ramadan, pintu neraka ditutup. Pintu-pintu neraka ditutup. Ditegaskan dalam riwayat yang lain, falam yuftah minha bab. Tidak ada satu pintu neraka pun yang terbuka. Jadi dorongan, godaan ke neraka itu tidak ada. Karena neraka itu kalau dibuka pintunya menggoda. Menggoda. Maka karena neraka itu dikelilingi oleh Allah dengan syahwat.
syahwat. Kalau ditutup pintu neraka di bulan Ramadan, pemahamannya, kalau itu keistimewaan Ramadan, berarti pemahamannya di bulan yang lain dibuka. Dibuka, karena itu keistimewaan Ramadan. Dibuka sehingga, apalagi dibuka dan sekitarnya, sekelilingnya adalah sesuatu yang cocok dengan syahwat kita. Selera kita semuanya. Nah, dibuka lagi. Sementara di bulan Ramadan ditutup oleh Allah. Tidak ada daya tarik neraka. Bagi orang-orang yang beriman di bulan puasa, di bulan Ramadan. Kemudian keberkahan yang berikutnya adalah wa tughallu fihi syayatin. Tughallu, banyak riwayatnya di sini lafaznya ya. Sufidat asyayatin, sulsilat asyayatin, semuanya maknanya sama. Mengikat, membelenggu dengan rantai. Ya. Karena ghillun, belenggu, rantai. Aghlal, rantai-rantai yang membelenggu. Tughallu fihi syayatin, di dalam Ramadan, di bulan Ramadan, setan-setan dirantai, dibelenggu dengan rantai. Coba kita bayangkan. Musuh kita. Yang mana dia dengan leluasa melakukan atau melancarkan serangan-serangannya ke kita karena dia bebas, tak terikat, dan yang membuat dia lebih leluasa karena dia melihat kita, kita tidak melihatnya. Membuat dia lebih leluasa karena dia mengalir di tubuh kita di tempat mengalirnya darah. Kata Nabi SAW, Inna syaitana yajri min ibni Adama majrad dam. Luar biasa. Tidak ada alat yang dibuat oleh manusia kecuali untuk berobat. Untuk mengalir di aliran darah itu kan untuk berobat. Ring itu dimasukkan lewat apa? Nah, kan itu untuk berobat. Untuk berobat. Ini setan berjalan di tempat mengalirnya darah kita. Bebas dia di dalam tubuh kita. Pindah kemana-mana melalui aliran darah. Ini wajib kita imani karena berita dari Nabi. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, keleluasaan, ya. Tetapi kemampuan dan keleluasaan itu tidak ada berguna bila berhadapan dengan orang beriman dan bertakwa. Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya tipu daya syaitan bagi orang beriman tidak ada pengaruhnya bagi orang beriman. Ya. Nah, di bulan puasa mereka tidak leluasa untuk masuk ke tubuh kita, tidak bisa. Karena dirantai oleh Allah, dibelenggu. Untuk kemana-mana bersama kita juga tidak bisa. Karena mereka tidak bisa bergerak. Nyaman saja dirantai, diikat, dibelenggu. Kenapa? Karena Ramadannya. Karena bulan Ramadannya, keistimewaan Ramadannya. Ini yang membuat Nabi bergembira. Ini yang diinginkan Nabi, kita juga bergembira. Wa tughallu fihi syayatin. Sebagai riwayat, ada lafaz maradatus syayatin. Ya, maradah artinya yang jahat-jahat. Yang kuat-kuat. Yang penjahat-penjahatnya setan, nah mereka itu yang diikat. Sementara yang kroco-kroconya itu bebas, cuma tidak terlalu kuat pengaruhnya. Karena setan itu sama dengan manusia, yang kuat imannya ada, yang menengah kekuatan imannya ada, yang lemah iman ada. Seperti itu pula lah setan, kekufurannya. Karena setan itu kan dari bangsa jin. Ketika diungkapkan kata setan, itu lebih dominan bangsa jinnya. Walaupun dari bangsa manusia juga ada setan. Ya. Nah, setan dari bangsa jin yang dimaksud di sini. Karena setan dari bangsa manusia bebas.
Setan yang diikat di sini itu, yang dibelenggu kan setan dari bangsa jin. Adapun setan dari bangsa manusia, bebas dia kemana-mana. Makanya di bulan puasa ini setan dari bangsa manusia bebas pula membuat acara untuk menjauhkan orang dari nilai-nilai kemuliaan puasa. Sibuk dengan apa program-program mereka. Sehingga orang nilai puasanya berkurang, malam harinya juga tidak peduli dengan qiyam. Al-Quran tidak disentuh sama sekali karena sibuk dengan acara-acara yang dikonsep oleh mereka-mereka yang mereka tidak mau orang-orang beriman menang di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjut. Ya, mungkin hanya hadis ini kita jabarkan, hadis berita gembira dari Nabi. Yang berikutnya dari bentuk keberkahan Ramadan Syahrul Mubarak adalah fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ini masih hadis Nabi tadi. Hadis kabar gembira yang disampaikan kepada para sahabatnya. Dia bergembira, dia ingin para sahabatnya juga gembira, disebutkannya telah datang Ramadan dengan penuh kegembiraan. Lalu dia katakan bulan yang berkah. Kemudian keberkahan itu artinya kebaikan yang banyak. Lalu disebut satu persatu walaupun tidak semua. Karena dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi yang lain-lainnya. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Demi Allah, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, andai hadis ini Nabi mengatakan bulan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, lalu Nabi hanya menyebutkan satu ini saja. Dari bentuk keberkahan ini sudah terlalu cukup bagi kita untuk berbenah diri menghadapinya. Satu malam di bulan Ramadan itu nilai kemuliaannya lebih daripada 1000 bulan. Tidak bisakah kita menangkapnya? Satu malam saja. Kata Nabi, yang ada di bulan Ramadan itu khairun min alfi syahrin. Satu malam itu lebih baik. Berarti begini ya. Ya, satu begini, ini 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000. Bukan sama dengan. Sama dengan saja itu pun sudah luar biasa. Karena tidak sebanding 1 dengan 1000. 1 banding 1000. Ini bukan 1 banding 1000. 1 lebih baik daripada 1000. Karena Nabi mengatakan khairun. Menukilkan firman Allah. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Lebih baiknya di sini adalah nilai ibadahnya. Nilai ketaatannya. Pahalanya. Dikumpulkan pahala beramal 1000 bulan belum bisa menandingi yang 1 malam tadi. Ini luar biasa. Ini yang berkah tadi. Ini yang mubarak. 1 malam saja tidak bisa ditandingi oleh 1000 bulan yang tanpa Lailatul Qadarnya. Saya katakan tadi demi Allah, andai hadis ini kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi dengan mengatakan bulan Ramadan itu berkah, penuh dengan kebaikan, lalu hanya menyebutkan satu ini saja. Itu sudah cukup kita untuk berbenah, untuk mengejarnya. Untung dunia yang ada di dunia ini, keuntungan dari apapun bisnis, dari apapun usaha. Ya. Tidak ada yang mencapai itu. Tidak ada yang 1 kali 1000 kali lipat. Keuntungan yang dikejar di dunia ini. Memang orang berupaya untuk mencari keuntungan yang masih fata morgana. Berhabis-habisan terlebih dahulu. Nanti ternyata yang dikejar masih samar-samar. Untung atau tidak. Nah, terkadang karena untuk mencari keuntungan terjerumus kepada tindakan menyalahi aturan. Nah, sehingga yang seharusnya dia mengejar keuntungan ternyata dia masuk ke penjara. Padahal untuk mendapatkan kesempatan mencari keuntungan yang dia kejar itu, dia habis-habisan.
Sementara di sini Nabi SAW tadi kemarin pagi saya buat tema ketika semua bisa berkompetisi. Ya, Nabi SAW menyuruh semua kita untuk mencari Lailatul Qadar yang di sini ini. Fihi lailatun khairun min alfi syahrun min alfi syahrin khairun min alfi syahrin. Nabi suruh kita semua mengejarnya, mencarinya. Kata Nabi, taharru Lailatul Qadri. Taharru itu mencari dengan sungguh-sungguh. Nabi suruh kita semua. Ya, tidak ada yang dikhususkan Nabi. Wah, yang kalian yang ustad-ustad kejar cari Lailatul Qadar, bukan. Semua kita disuruh. Laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan Nabi SAW istrinya pun dibangunkannya. Wa aiqadha ahlah. Keluarganya dibangunkan semua untuk berpacu bersama beliau. Bersama Nabi, bersama-sama. Tentu kualitas atau kuantitas dan kualitas ketaatan mereka tidak akan sama, tapi semuanya ikut dalam kompetisi. Sampai anak-anak pun ikut. Anak-anak pun ikut. Ini yang luar biasa. Taharruha fi al-ashril awakhir. Cari di 10 terakhir malam. Di 10 terakhir Ramadan. Ya. Kita disuruh semuanya. Karena bila ada yang mendapatkan, maka dia lebih baik daripada 1000 bulan. Penutup hadis ini yang memberikan kita kekhawatiran. Ini yang membuat kita tersulut untuk berbenah diri. Apa kata Nabi? Man hurima khairaha faqad hurim. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan memperoleh kebaikan Lailatul Qadri yang satu malam tadi, maka dia benar-benar diharamkan memperoleh keberkahan. Karena benar-benar luar biasa, orang tidak tertarik atau hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri saja ketika mendengar keuntungan yang sebegitu besar. Dia hanya sebagai penonton saja. Melihat orang bersemangat, dia tidak mau berbuat. Tidak mau ikut-ikutan. Nah ini faqad hurim. Yang tidak mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, maka dialah orang yang diharamkan memperoleh keberkahan. Ya, memperoleh kebaikan. Itu akhir dari hadisnya. Tentang kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, oleh Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hubungannya dengan tema kita? Tema kita hubungannya sangat erat dengan berita dari Nabi tadi. Karena kalau kita sudah tahu tentang hakikat bulan Ramadan yang luar biasa mulianya, sucinya, agungnya, berkahnya, luasnya kebaikan di dalamnya, tentu tidak akan biasa-biasa saja. Tadi saya contohkan sedikit, teringat pula oleh saya, bila ada berita, ini mungkin perbandingan sedikit saja, bila ada berita datang, taruhlah, pejabat ke masjid kita ini, dengan mengatakan, saya akan datang ke masjid, akan membawa bantuan. Ya. Bantuan untuk membangun mungkin renov masjid, atau menambah perluasan masjid, atau membangun apapun juga. Atau bantuan untuk karpetnya misalnya, atau yang lain. Misalnya, dengan angka nominalnya tinggi. Kira-kira akan, datanglah. Tidak apa-apa, kami ada nanti. Atau seperti itu kita. Nah, kita akan siapkan masjid kita minta jadwal kedatangannya, kita susun acara penyambutannya, kita buat karpet merah di depan pintu masjid untuk menyambutnya, karena dia datang membawa.
Kalau dia datang hanya sekedar berkunjung, hanya visit saja, tentu kita tidak ada apa-apa. Tapi kalau dia datang dengan membawa sesuatu untuk kita, tentu kita akan menyambutnya. Dan yang dibawa oleh Ramadan dengan kedatangannya bukan 1, 2. Hadis tadi sudah luar biasa. Kalau tidak ada rinciannya, cuma syahrun mubarak, itu sudah menjanjikan, karena mubarak itu tadi apa artinya? Kebaikan yang sangat banyak. Lalu disebutkan sebagiannya oleh Nabi SAW. Bapak Ibu, mari kita berbenah untuk menanti kedatangan Ramadan. Apa caranya? Setelah kita cara yang pertama tadi, yaitu mengenali Ramadan. Ini cara berbenah itu dengan cara apa? Yang pertama, mengenali Ramadan dengan keberkahannya, sehingga kita bergembira, kita merindukan. Nah, kemudian yang kedua, berbenah adalah dengan taubat. Perbaiki taubat, perbaharui taubat. Ya, taubat itu nanti yang akan membersihkan hati kita. Karena kalau hati kita kotor oleh dosa-dosa, maka seukuran kotornya itu pula lah ketidaktertarikan kita kepada janji-janji atau kebaikan-kebaikan yang dijanjikan di bulan Ramadan. Bagaimana mungkin kotor menyambut yang bersih? Ya, maka benahi diri dengan taubat. Dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat itu ibadah. Dicintai oleh Allah. Diperintah oleh Allah. Membuat Allah bergembira. Allah berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Diperintah oleh Allah kita bertobat. Bertobatlah kalian semua, wahai orang beriman, agar kalian beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang memiliki beberapa sifat-sifat. At-taibuna, orang-orang yang bertaubat. Ya. Disebut oleh Allah tentang sifat taubat tersebut dalam Al-Quran untuk memuji mereka. Itu berbenah yang kedua. Berbenah yang ketiga untuk menghadapi bulan yang suci ini adalah dengan ilmu. Adalah dengan ilmu. Karena semua ibadah, semua ketaatan, semua amal soleh itu mesti didahului oleh ilmu. Beramal tanpa ilmu tidak ada rasa. Tidak ada rasa. Orang yang main badminton tapi dia tidak punya keahlian. Dia mungkin tidak merasakan kesenangannya. Tapi coba lihat orang yang sudah main, sudah pandai mainnya. Ya, ini contohnya salah ya. Kenapa badminton? Al-Quran misalnya. Ya. Al-Quran, belajar Al-Quran yang susah membaca Al-Quran tidak terlalu apa, dia tidak menikmati. Nah coba ya, mendengar bacaan-bacaan yang luar biasa ya. Dengan tajwidnya, dengan makhrajnya, dengan sifat hurufnya, dengan waqaf dan ibtida'nya. Ini luar biasa pengaruhnya ketika kita mendengar. Kita seakan-akan mengalir bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cerita-cerita tentang surga, tentang neraka. Berhenti di tempat yang seharusnya dia berhenti, maka sampai klimaksnya kita merasakan luar biasa nikmatnya mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang ketiga, berbenah dengan ilmu. Makanya kalau tidak ada kajian seperti ini, baca buku tentang hukum-hukum puasa, tentang ketahuan puasa. Ada kajian rekaman, kajian-kajian yang lama-lama, sebanyak-banyaknya. Mau siapa? Ustadz yang kita inginkan bagaimana mereka dengan retorika yang luar biasa, dengan sistematis memaparkan tentang bulan Ramadan ini banyak sekali. Banyak sekali. Bekali diri. Kemudian yang keberapa lagi? Berbenah diri yang keempat adalah dengan yang tadi kita lupa, di awal sebenarnya ini berdoa. Doa ini berbenah. Berdoa agar kita berjumpa. Itu tadi. Yang berkenaan dengan masalah ajal kita di tangan Allah. Bukan kita yang mengatur. Semua kita sudah tetapkan ajalnya oleh Allah. Mohon kepada Allah. Karena doa itu silahul mu'min. Senjata orang yang beriman. Kata Nabi SAW, tidak ada yang mampu menolak takdir lebih daripada doa.
Lebih daripada doa. Andai ada yang bisa menolak takdir, maka doalah. Doa. Maka perbanyak berdoa. Allah Maha tahu bahwa kita di tahun 1446 ini benar-benar meminta dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala agar berjumpa Ramadan ini sebelum 500.000 tahun 50.000 tahun dicipta alam semesta ini. Allah sudah tahu. Makanya sekarang kita harus banyak berdoa. Meminta kepada Allah agar berjumpa Ramadan karena kita tahu betapa Ramadan itu istimewa. Agar kita memperoleh kebaikan-kebaikan dan keberkahannya. Yang kelima. Berbenah untuk menjumpai Ramadan dengan persiapan melakukan apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Berlatih namanya. Berlatih. Tadi masih saya dengar ya. Perumpamaan yang disampaikan oleh Ustaz kita Nuzul Zikri. Ini luar biasa cepat kita tangkap oleh nalar kita. Orang awam bisa. Ya. Orang yang masuk kompetisi itu tanpa ada proses latihan, tidak akan menang. Tidak akan menang. Makanya Nabi SAW, manusia yang paling sempurna imannya, berlatih dia sebelum Ramadan. Padahal dia kalau dia berpuasa, orang mengira bahwa dia tidak akan pernah berbuka. Terus, hampir setiap hari dia berpuasa. Karena itu tuntunan Nabi. Kalau dia tidak berpuasa, mungkin lama sekali, seakan-akan dia tidak berpuasa. Itu tuntunannya. Sebelum Ramadan, dia juga berlatih di bulan Sya'ban. Makanya Aisyah mengatakan Nabi SAW tidak pernah melengkapi puasa 1 bulan penuh selain Ramadan. Dan tidak pernah beliau tampak banyak berpuasa kecuali bulan Sya'ban. Untuk apa ini? Nabi sekaliber beliau berlatih untuk puasa Ramadan dengan memperbanyak puasa. Agar nanti ketika Ramadan dia tidak terlalu berat lagi melakukannya. Apalagi kita. Maka mulai perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Agar nanti jangan istilah orang-orang kampung dahulu, puasa pertama itu namanya puasa tua. Sebarek-bareknya. Ini orang Minang semuanya apa nih? Ya. Seberat-beratnya. Untuk sampai berbuka itu berat sekali. Kena 11 bulan tidak puasa-puasa, baru pertama itu puasanya. Bayangkan bagaimana beratnya. Makanya mereka mengatakan puasa tua. Karena saking beratnya orang tua yang puasa seperti itu. Karena orang tua lebih kuat puasa daripada yang muda-muda. Tetapi itu istilahnya. Nabi SAW berlatih. Tentu kita juga harus berlatih. Ada stressingnya, ada pemanasannya. Itu pemanasan namanya. Kalau bulan puasa itu nanti ada qiyam, maka dari sekarang kita juga berlatih berqiyam, melakukan qiyam. Jangan tiba-tiba nanti langsung di awal Ramadan, langsung tarawih sebelum-sebelumnya, tidak. Rasanya berbeda. Rasanya berbeda. Makanya orang yang sudah terbiasa dengan tinggal melanjutkan karena kemudian Ramadan berbeda dengan orang yang pertama kali. Bila Ramadan itu bulan derma, berinfak, bersedekah, maka berlatih dari sebelumnya. Ini berbenah yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam ini sekarang. Itu yang keberapa? Sekarang yang keenam. Sepakat berarti. Ya. Yang keenam dan ini yang kita jadikan terakhir karena waktu. Ya. Karena waktu, walaupun itu bukan yang terakhir, paling terakhirnya, tapi untuk kita sampaikan berbenah yang terakhir adalah para ulama menyebutkan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang akan mengumpulkan orang-orang. Ketika berpuasa nanti dia akan berkumpul, tarawih dan juga berkumpul, maka berkumpul dengan orang-orang yang baik. Menyambut Ramadan ini juga termasuk berbenah. Apalagi tadi berkumpul di tempat memperbincangkan waktu yang baik. Seperti yang kita lakukan sekarang ini termasuk berbenah. Termasuk berbenah diri, saling menceritakan
saling membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Ini termasuk berbenah diri, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita tutup, saya akan bacakan beberapa cerita tentang generasi salaf. Al-Hasan al-Basri berkata, rahimahullah, Al-Hasan bin Abi Al-Hasan al-Basri, imam dari imam tabi'in, dia mengatakan, Inna Allah ja'ala Ramadan midmaran li khalqihi yastabiquna fihi ila mardatihi. Kata Al-Hasan al-Basri, Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai sirkuit di mana untuk hamba-hambanya untuk dijadikan sebagai tempat mereka berpacu mengejar keridhaannya. Yastabiquna ila mardati. Fasabaqa qaumun fafazu. Maka ada di antara hamba-hamba Allah tersebut yang berada di barisan terdepan lalu mereka menjadi pemenang. Wa takhallafa akharuna fakhabu. Dan ada yang berada di barisan terkebelakang dan mereka merugi. Fal ajabu, ini masih perkataan Hasan al-Basri. Fal ajabu minal la'ibid dhahiki. Yang mengherankan adalah dari atlet yang tadi berada di sirkuit yang berleha-leha, yang bergembira, tertawa seakan-akan bahagia pada hari fil yaumil ladzi yafuzu fihil muhsinun. Ketika orang-orang yang muhsinun menang, sementara mereka tertawa dengan kekalahan. Sudahlah kalah, bangga dengan kekalahan. Ini tidak masuk akal. Kalah lalu tertawa. Kalah lalu ikut bergembira di hari raya. Kan tidak masuk akal tuh. Dia tidak puasa Ramadan. Tarawih apalagi. Nanti Idul Fitri bergembira dia. Kan tidak masuk akal tuh. Dia tidak menang. Tertawa dia. Kayaknya bahagia. Nah ini Imam Al-Hasan al-Basri mengatakan sangat mengherankan. Ya, wa yakhsaru fihil mubtilun. Kemudian nukilan kedua. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Zahabi, ulama di abad ke-7 Hijriah, punya kitab Siyar A'lamin Nubala dan kitab-kitab yang lain. Dia punya kitab Al-Arsh. Dia punya kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Kata beliau, wa balaghana, sampai kepada kami berita, anna Hammad bin Abi Sulaiman, bahwa Hammad bin Abi Sulaiman, ini tentang generasi sebelum beliau, kana dha dunya muttasi'ah. Hammad bin Abi Sulaiman ini orang kaya, punya harta yang luas, melimpah rezekinya. Di bulan Ramadan, wa annahu kana yuftiru fi syahri Ramadan, bahwa dia membukakan atau memberikan bukaan untuk 500 orang setiap hari. Ya. 500 orang setiap hari sampai 30 hari. Ini tidak aneh karena sekarang ada orang yang ribuan menyiapkan bukaan dari biayanya sendiri. Tapi ini sebagai inspirasi bagi kita. 500 orang dia berikan bukaan. Wa annahu kana yu'tihim ba'dal Eid, yang 500 tadi setelah hari raya diberikannya hadiah 100 dirham. Diberinya THR 100 dirham, 500 orang. Berbuka setiap hari disiapkan olehnya, kemudian nanti setelah hari raya diberi THR 500 dirham. Luar biasa. Mereka memuliakan Ramadan, mengambil kesempatan dari keutamaan dan kemuliaan Ramadan agar mereka menjadi pemenang. Al-Ahnaf ibn Qais pernah ditanya, rahimahullah, ketika usianya sudah tua. Sudah terlalu lanjut usia. Kata orang ini kepada dia, innaka syaikhun kabir
engkau sudah terlalu tua. Wa inna siyama yud'ifuka. Kalau kamu ini kan sudah bisa terhukum boleh tidak berpuasa, membayar apa? Fidyah. Ya. Sudah tua. Tapi lihat jawaban orang yang benar-benar berbenah. Tahu dia kemuliaan Ramadan. Dia mengatakan, dia kan tetap berpuasa, tapi orang menganjurkan dia tidak berpuasa. Kata beliau, inni u'idduhu li safarin tawil. Saya persiapkan puasa Ramadan ini untuk perjalanan yang sangat panjang. Wassabru ala ta'atillahi subhanah. Bersabar melakukan ketaatan, kan luar biasa sabarnya itu karena sudah terlalu tua, tetap puasa. Kata beliau, bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ahwan, lebih mudah bagi saya, minas sabri min adzabihi. Dari bersabar merasakan azabnya. Ini subhanallah. Ini pelajaran bagi kita untuk berbenah. Mereka tidak pandang usia. Walau sudah berat berpuasa, tapi tetap berpuasa demi mempersiapkan diri agar selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ya, nukilan terakhir diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri juga rahimahullah, annahu marra biqaumin wa hum yadhakun. Dia lewat di sebuah perkumpulan orang-orang, ketika itu mereka sedang tertawa-tertawa, senang gembira. Faqal, kata Al-Hasan Al-Basri, inna Allah azza wa jalla, ini di bulan Ramadan. Sekian banyak kita lihat orang-orang tertawa di pasar-pasar sementara dia tidak puasa. Bahkan dia dengan merasa bangganya memperlihatkan bahwa dia tidak puasa. Subhanallah. Kadang dahulu orang nak tahu orang bahwa dia tidak berpuasa, malu. Sekarang justru malu kalau orang tidak tahu, dia tampakkan bahwa dia tidak berpuasa. Sedang dalam mobil tuh. Sedang mobil. Ya, sengaja diturunkannya kacanya, diselipkannya rokok di jarinya. Ditengokkannya kepada semua orang di lampu merah bahwa dia tidak berpuasa. Mengepul asap. Sengaja dikeluarkannya asap sebanyak-banyak agar orang tahu bahwa tidak berpuasa. Kata Al-Hasan Al-Basri, melihat orang tertawa gembira di bulan Ramadan, kata beliau, inna Allah azza wa jalla ja'ala syahra Ramadan midmaran li khalqihi. Seperti yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan sebagai sirkuit perlombaan untuk makhluknya. Kemudian yastabiquna fihi li ta'atihi fasabaqa qaumun fafazu wa takhallafa qaumun fakhabu, sama dengan yang pertama tadi. Fal ajabu kullal ajabi lidhahikil la'ibi fil yaumil ladzi faza fihi sabiqun. Ini nukilan yang hampir sama dengan nukilan yang pertama tadi ya, tentang keheranan beliau terhadap orang yang tertawa dengan kekalahan, dengan kerugian. Seharusnya orang menang yang tertawa, tapi mereka justru yang tertawa, dan ini mengherankan. Ini sangat tidak tepat dengan kondisi mereka. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita sudah selesaikan. Dan yang yang berkaitan dengan apakah ini Ramadan terakhir, sedikit saya tambahkan bahwa semua ibadah, bukan hanya bulan puasa, semua ibadah kita harus hadirkan rasa atau keyakinan bahwa kita tidak akan melakukan setelahnya. Bukan hanya Ramadan. Makanya Nabi SAW menyampaikan 3 nasihat kepada seorang sahabat yang meminta nasihat kepadanya. Ya Rasulullah, ausini wa aujiz. Ya Allah, beri saya wasiat tapi ringkas. Lalu kata Nabi, salah satu yang dia sampaikan adalah, idza qumta fi salatika. Ya. Idza qumta fi salatika, jika engkau berdiri untuk melakukan salat, maka jadikanlah salatmu itu salat perpisahan. Ya, salat terakhir. Fasalli salata muwaddi'in. Lakukanlah salat itu dengan beranggapan setelahnya kamu tidak akan salat lagi. Dan ini pasti memang harus ada.
Selesai kita sholat, kita belum ada dapat jaminan untuk bisa sholat berikutnya. Sama dengan sekarang ini. Jadikanlah Ramadan yang akan tiba. Setelah kita meminta dengan berbenah tadi, memohon dengan sangat kepada Allah untuk berjumpakan. Bila nanti kita berjumpa ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadikan perjumpaan dengan Ramadan dengan penuh anggapan bahwa kita tidak berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Maka total, maksimal, sempurnakan ketaatan, seakan-akan setelah Ramadan kita tidak akan lagi berpuasa. Itu luar biasa. Penyemangat kita untuk berlatih diri untuk mengisi Ramadan dengan segala ibadah dan ketaatan. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu mungkin yang bisa kita singgung tentang masalah. Jadi apakah Ramadan terakhir? Nah, ini yang harus kita tanamkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Waktu pun sudah masih tersisa 5 menit. Satu pertanyaan. Ya, satu pertanyaan. Pertanyaan sebenarnya satu juga, ya, tentang memperlambat sahur dengan mempercepat berbuka. Dan ini sunnah Nabi SAW. Ya, mempercepat berbuka, mempercepat di sini kan tentunya setelah masuknya waktu berbuka. Setelah masuknya waktu berbuka puasa, bukan mempercepatnya jam 5. Ya, itu enggak bercepat, tapi setelah masuknya berbuka. Maksudnya setelah tenggelam bola matahari di ufuk barat. Ya, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-shaim. Jika sudah tiba malam, sudah pergi siang, yaitu dengan terbenamnya bola matahari di ufuk barat, sudah tiba waktu berbuka. Karena memang dikaitkan berbuka ini dengan waktu sholat maghrib, karena memang waktu sholat maghrib masuknya dengan terbenamnya matahari, ghurubus syamsi. Ya. Dan waktu sholat maghrib ini kan tandanya masuknya dengan kumandang azan. Cuma muadzin yang sekarang ini tentu berpatokan ke jam. Ada jam di masjid itu yang cepat, ada yang lambat. Ada jam di masjid itu sudah mati. Ya, jam 2, ya, sudah azan asar dia, padahal jamnya mati. Jadi ini untuk berhati-hati, kita mungkin membantu juga ya, membantu dengan jam yang kita setting sebaik-baiknya pas waktunya dengan waktu jam itu. Kalau nanti perkiraan atau jadwal berbuka itu jam 6 waktu maghrib misalnya jam 6.35 misalnya. Nah, kita dengan jam itu membantu. Kita patokkan jam yang kita buat itu dengan azan di masjid. Ya, ketika jam 6.35 itu azan misalnya salah satu masjid berarti sama. Ya, boleh kita berbuka di waktu itu. Itu yang pertama solusinya. Yang kedua solusinya menggabungkan 2 azan. Maksudnya ketika saya menyampaikan ke anak-anak di rumah begitu juga. Karena ada sebagian masjid yang memang selalu cepat azannya. Selalu cepat azannya. Kita khawatir dengan selalu cepat ini memang mereka jamnya cepat. Setelah, kalau tidak salah, kalau setelah dia hayya ala shalah baru yang lain azan. Ini menunjukkan bahwa cepat. Atau
asyhadu anna Muhammad Rasulullah yang kedua. Baru yang lain azan. Berarti memang terlalu cepat di sini karena yang lainnya sebagai saksi. Kalau memang setelah dia azan hanya Allahu Akbar kemudian lain azan, ini tidak standar, tidak apa-apa. Kita mengambil patokan yang pertama. Tapi kalau jaraknya adalah yalas sholat, terpisah dengan sampai yalas sholat, maka kita ambil patokannya 2 masjid. 2 masjid. Azan sekarang ini setelah itu datang standar lama azan yang masjid lain. Itu mungkin patokan kalau kita berbuka di rumah. Setelah dengan jam tadi. Sesuaikan jam, patokan jam dengan jam yang standar. Nah, kemudian jadwal berbuka sudah ada. Dan karena kita kalau sudah tidak berbuka tidak mungkin melihat matahari lagi. Ya, kecuali kalau berbuka di lapangan terbuka tidak apa-apa. Tengoklah matahari. Tapi kalau di rumah, untuk pergi ke tempat lain saja kita tidak mau lagi karena makanan sudah terhidang. Ya. Maka itu mungkin solusinya. Yang pertama dengan jam, kalau kita berbuka di rumah, jam dengan azan di masjid. Atau 2 azan di masjid. Dan kita patokan selama kita berada di rumah tersebut, kita bisa jadikan standar ini azan terlalu cepat, ini azan agak lambat. Mungkin yang agak lambat ini kalau memang tidak terlalu lambat, itu mungkin yang bisa lebih selamat. Ya, lebih selamat untuk azan yang bukan yang pertama tapi yang keduanya. Ini mungkin untuk berbuka. Sahur juga demikian. Sahur juga demikian. Tapi sahur ini sebenarnya lebih simpel daripada berbuka. Karena kita akan bertahan. Artinya kalau seandainya kita masih merasa bahwa azan yang di masjid tersebut terlalu cepat dan kita masih kalau tadi konteksnya terlambat, kalau konteksnya terlambat, maka silakan lanjutkan. Walau mungkin sudah Allahu Akbar yang kedua atau bahkan sudah mulai asyhadu an la ilaha illallah sebagaimana tegaskan dalam hadis Umar. Bila kalian makan, kemudian dikumandangkan ini untuk waktu yang pas ya, azan yang pas. Kalian makan sementara makanan masih di tangan kalian. Dikumandangkan azan ini dalam kondisi darurat. Ya, apalagi kalau memang kita sudah hampir-hampir habis tinggal minum dan azan itu juga belum patokan masjid yang satu itu, maka silakan minum. Tapi ini semuanya ketika dalam kondisi darurat. Kalau memang kita sudah terlalu sudah nyaman dengan makan porsi makan kita, kemudian jangan lupa diselipkan juga makan kurma, karena ini termasuk sunnah ketika sahur, apalagi ketika berbuka, nanti tinggal minum. Nanti bagusnya memang ketika azan itu dalam sahur kita tidak ada apa lagi, tidak ada apa-apa lagi. Sudah selesai sahurnya. Ya, karena memang bukan maksudnya melambatkan itu pas azannya atau menunggu azan baru kita berhenti sahur, enggak. Pokoknya setelah selesai kita sahur, orang sudah azan itu sudah terakhir juga. Kita sudah minum misalnya 1 gelas dan tidak ada lagi yang dibutuhkan untuk minum. Makanan sudah habis semua. Sudah, jangan lanjutkan lagi, jangan mengejar. Pokoknya terakhir kalau sudah azan baru saya tetap makan, jangan sampai sebegitu prinsipnya. Tapi berhati-hati. Kalau memang kita tidak ada lagi yang disantap, minuman sudah rasanya sudah cocok, sudah pas jumlahnya, kadarnya, ya sudah, jangan minum lagi. Ya, wallahu taala a'lam. Sudah, karena waktunya sudah lewat juga tadi mungkin jam 9 batasnya. Dan terakhir saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan dengan diberinya kita kekuatan, kemudahan untuk melakukan berbagai macam ketaatan, terutama ibadah puasa, kemudian ibadah qiyam, kemudian tilawatul Quran, kemudian bersedekahnya, kemudian doanya, kemudian yang lain-lain dari ketaatan, dan semoga diterima oleh Allah. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan diri kita semua dari sentuhan api neraka. Wallahu ta'ala waliyut taufiq wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan terkait bulan Ramadan. Semoga kajian kita ini mendapatkan ridho dan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada jemaah seperti biasa di teras ada sedikit cemilan. Silakan setelah kajian ini disantap cemilan kita. Terlebih dan kurang mohon maaf. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.